Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi pembahasan soal ya. Bocoran soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 khusus materi pedagogik yang bisa digunakan sebagai referensi belajar teman-teman semua mata pelajaran ya teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan soalnya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload video pembahasan soal pretest PPG yang paling up to date tentunya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya ya, Bapak Ibu guru ya. Ada 3 soal seperti biasa yang terbahas di videonya Kak Furkon. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan terakhir adalah soal yang ketiga. Oke, mantap jiwa. Soal yang pertama, di sini Bapak Ibu guru bisa perhatikan ya, ada suatu ilustrasi dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Nah, kunci pokoknya di sini ya Bapak Ibu guru ya, harus ada apa integrasi ya, harus ada kata integrasi dulu ya kan, integrasi. Integrasi antara apa? Ada ilmu pengetahuan, berarti ilmu gitu ya, sama karakter. Karakter. Berarti karakter di sini hubungannya sama apa? Hubungannya sama agama. Seperti itu. Jadi intinya menumbuhkan karakter, ya kan? Karakter bagi peserta didik seperti itu. Ada keterkaitan antara ilmu dan karakter, seperti itu. Hal ini sesuai dengan arah baru program baru UNESCO yaitu, ini kan kita juga tidak tahu ya Bapak Guru ya. Kita kalau tidak pernah membaca kayak gini, kita tepis saja Bapak Guru ya. Oke, yang pertama yang A, pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. Ini juga salah teman-teman ya. Di sini tidak ada ilmu pengetahuan, nggak ada ya kan? Ilmu nggak ada, ilmu tidak ada, karakter juga tidak ada. Berarti jawaban A itu pasti salah. Yang B, ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. Ini juga salah teman-teman ya. Tidak ada keterkaitan ya kan. Ini kan fokusnya kita ke keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan karakter. Sedangkan di sini kalau ekonomi, manusia, lingkungan, sosial, tidak ada ya kan. Kalau yang D, lingkungan dan sosial diintegrasikan. Oke, jadi ini tidak ada juga. Ini kan lingkungan, lebih ke lingkungan ya. Ini hanya lingkungan dan sosial. Sosial itu suatu kehidupan ya, kehidupan sosial diintegrasikan. Berarti tidak ada karakter di sini ya. Berarti ini salah, ya kan? Tidak ada karakter, tidak ada karakter. Seperti itu. Kemudian yang E, pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. Ini kurang tepat ya. Ini terlalu luas teman-teman ya. Terlalu luas. Terlalu luas. Kalau pendidikan ya kan, pendidikan terlalu integral dari semua perkembangan. Berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Sudah ada kata-kata integrasi ya kan. Kemudian sains ini ilmunya ya kan, ilmunya. Nilai religius ini karakternya. Seperti itu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang C. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, mau ngena ya. Oke, mantap jiwa. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat hal ini diperlukan ya kan, ada suatu katakanlah artikel ya Bapak Ibu guru ya. Diperlukan integrasi nilai dalam pembelajaran sains dengan menggabungkan nilai-nilai Islam untuk membuat koheren sains dan agama. Sudah ya. Agama ini berarti kaitannya dengan religius ya kan, religius yang diterapkan dalam bentuk ilmu materi terintegrasi dengan materi agama atau urusan agama terintegrasi dengan materi ilmu. Ini sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan, ya kan, ilmu pengetahuan ada hubungannya sama nilai religius. Seperti itu. Berarti harus terintegrasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya, Bapak Guru ya. Siap. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus ya, yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri. Oke, jadi ini belajarnya mandiri ya, teman-teman ya. Yang membutuhkan keterampilan khusus itu apa? Kita coba telaah bareng-bareng. Coba kita cek jawaban yang B, keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. Berarti ini tidak ya teman-teman ya.
kan sudah jelas ya kan, menerjemahkan bahan tertulis ya kan, sudah jelas ya kan, sudah jelas. Artinya kalau kita harus memiliki keterampilan khusus itu sesuatu yang katakanlah makna tersirat seperti itu ya. Jadi kalau sudah apa benar-benar ada ya, ya berarti langsung saja ya kan, tidak butuh keterampilan khusus gitu loh teman-teman ya. Untuk yang C, kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. Ini juga sudah jelas ya teman-teman ya. Biasanya ini sudah disebutkan ya kan. Sudah disebutkan. Kalau tujuan pembelajaran kan sudah disebut ya. Nah, ini salah. Kemudian yang D, memproses dan mengolah informasi. Ini juga tidak ada kaitannya teman-teman ya. Karena ini apa memerlukan pengambilan keputusan yang keterampilan khusus ya. Ini tidak ada kaitannya. Mengolah informasi di sini kan mengolah, bukan apa ya? Bukan goalnya istilah ya, mengolah ya seperti jadi prosesnya ini teman-teman ya. Yang E, kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu sudah jelas, ya kan? Sudah jelas. Sudah jelas. Berarti ini kurang tepat teman-teman ya. Sebenarnya mirip-mirip ya tujuannya. Jawaban yang tepat ada yang menetapkan tujuan belajar. Jadi tujuan belajar ini benar-benar membutuhkan keterampilan khusus ya. Berarti ini di sini kan memang individu ya kan, individu belajar mandiri ya kan istilahnya. Tujuan belajarnya itu kayak gimana? Harus bisa ditentukan. Nah, berarti jawabannya itu yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, terkait dengan tujuan belajar, di sini ada banyak yang menyebutkan ya. Yang pertama dari Deber ya, dikutip Suprijono 2010, tujuan belajar itu adalah proses mendapatkan pengetahuan. Berarti kan ada prosesnya di sini. Kemudian menurut Slameto juga tujuan belajar itu adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Berarti nanti jadi memang diperlukan usaha ya, berarti butuh keterampilan khusus ya kan, keterampilan khusus. Dibutuhkan keterampilan khusus. Jadi memang tujuan belajar itu dibutuhkan oleh keterampilan khusus. Kemudian menurut Sagala 2005, tujuan belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek dan pengalaman tertentu. Jadi ini juga membutuhkan suatu keahlian khusus kan seperti itu. Terakhir menurut Sardirman 2008 itu adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa membutuhkan keterampilan khusus. Seperti itu. Jadi memang untuk menetapkan tujuan belajar itu harus membutuhkan keterampilan khusus. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi soal yang terakhir di sini Bapak Ibu guru bisa lihat peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Nah, di sini Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya Bapak Ibu guru ya. Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21 yaitu kemampuan dalam hal ini kompetensi ya teman-teman ya. Di sini Bapak Ibu guru bisa lihat sungai yang kotor ya, sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat. Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Berarti di sini ada semacam hubungan ya. Di sini kan ada yang pertama itu adalah ada sampah dan tersumbat ya kan, ada sampah di sungai dan sungainya itu tersumbat. Seperti itu. Ada sampah, kemudian sungainya itu tersumbat. Nah, kemudian akibatnya apa? Nah, akibatnya itu tanaman sehat atau enggak? Seperti itu ya. Tanamannya jadi sehat atau enggak? Tanaman apakah tetap sehat atau enggak? Tanaman bisa menjadi sehat atau enggak? Berarti ini kan membutuhkan hubungan ya, hubungan. Jadi kita harus tahu hubungannya apabila sampah tersumbat, apakah tanaman itu bisa sehat atau enggak.
Kalau melakukan eksplorasi ini ternyata kurang tepat ya Bapak Guru ya. Kalau eksplorasi kan menyelidiki sendiri. Padahal di sini Bu Ani kan cuma menyebutkan saja, mengatakan ya. Di sini cuma mengatakan anak-anak, pernahkah kalian melihat? Jadi bukan mengeksplor sendiri seperti itu. Kemudian yang B menghadirkan contoh, ini kurang tepat karena di sini tidak ada contoh yang disebutkan. Nah, seperti itu. Kemudian membuat padanan kata di sini juga kurang tepat karena apa di sini nggak ada ya kan padanan katanya juga nggak ada. Nah, ini yang paling tepat itu adalah membuat analogi atau hubungan ya kan antara apa? Antara sampah yang tersumbat dengan tanah menyebabkan tanaman sehat atau enggak. Nah, seperti itu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah membuat analogi. Nah, seperti itu. Nah, perlu Bapak Ibu guru ketahui bahwa analogi itu sering disebut sebagai guru yang sangat bisa diandalkan karena melalui analogi kita bisa mengetahui banyak rahasia seperti itu ya. Sederhananya kemampuan analogi dari guru itu merupakan menghasilkan ya akan menghasilkan petunjuk yang diyakini bisa merampungkan masalah dengan struktur serupa. Jadi menganalogikan ya teman-teman. Jadi ini dianggap seperti apa ya kan? Hubungannya seperti apa? Jadi misalkan sampah tersumbat bisa nggak tanaman menjadi sehat? Nah seperti itu. Oke seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkan ya. Mudah-mudahan ngena di teman-teman ya. Intinya tetap semangat dan terus berjuang karena sebentar lagi akan beri tes ya PPG untuk teman-teman tetap mempersiapkan diri dengan rutin ya belajar tiap hari nanti sampai menjelang tes. Semoga diberi kesuksesan dan lulus tahun ini. Dinyatakan lulus dan bisa PPG tahun ini. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.